Halo Sobat Expos, saya Damar Prakoso. Hari ini akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke pantai. Nanti kita akan sama-sama nyari kerang hijau. Pasti seru ya. Hari ini kita akan ngobrol santai bareng dengan KPU Sukoharjo. Nah, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ketua KPU Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik, Bapak Syabani Eko Raharjo. Terima kasih, Mas. Iya. Apa kabar, Pak? Baik, salam Baik. sehat. Iya, salam sehat. Dan juga ada di samping saya anggota KPU Sukoharjo, Divisi Perencanaan dan Data Informasi, Bapak Arief Wicaksono. Iya, halo. 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 Pak, tanggal 14 Februari itu kan sudah coblosan. Kurang lebih 2 bulan lagi berarti ya. Menuju ke hari penentuan orang-orang yang berkompetisi di pemilu, baik itu presiden, wakil presiden, kemudian ada anggota DPRD, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. kota. Ya. Nah, kalau di Kabupaten Sukoharjo sendiri sejauh ini persiapannya bagaimana, Pak? Jadi persiapan KPU Kabupaten Sukoharjo sudah sangat baik sekali karena sesuai tahapan sejak 20 bulan ditetapkan sebelum hari H, KPU Sukoharjo bersama KPU RI dan KPU seluruh Indonesia running. Dan ada 3 unsur, Mas ya. Jadi ada penyelenggara, ada pemilih, ada peserta. Jadi KPU Sukoharjo sudah menetapkan daftar pemilih tetap, artinya sudah ada daftar pemilih. Kemudian peserta, KPU Sukoharjo sudah ada daftar calon tetap. Kemudian kami sendiri sudah menyiapkan semua regulasi saat ini, logistik sudah diadakan, dan itu sebuah kesiapan yang sudah kami lakukan itu, Mas. DPT-nya ada berapa sih, Pak, di Sukoharjo? 678.000. 678.000. Ya. 576. 576. Ya. Pasti hafal ya. Karena setiap hari menghitung berapa sih DPT-nya. Kalau calonnya Jadi di Sukoharjo. begitu ya. Jadi calon di Sukoharjo itu kan dari awal kali pengajuan awal itu kan ada 567. Kemudian setelah diverifikasi syarat-syaratnya tinggal 490. Setelah ya, jadi pengajuan awal diverifikasi termasuk diklarifikasi terhadap syarat-syarat yang mungkin diperlukan itu tinggal 490. Kemudian dilakukan verifikasi ulang lagi sehingga sampai saat ditetapkan saat ini tinggal 446 dari 17 partai yang menjadi kontestan pemilu tahun ini. Di Kabupaten Sukoharjo ada calon legislatif sejumlah 446 ya. Dari 17 partai politik karena ada satu partai politik yang tidak menyertakan calon legislatifnya. Iya. Kalau situasinya sendiri di Sukoharjo gimana, Pak? Sebenarnya kan Sukoharjo makmur gitu kan ya. Yeah. Kalau di tahun politik ini situasinya apakah juga ya masih tetap makmur atau mungkin menjadi Sukoharjo panas atau mungkin Sukoharjo panas atau hangat misalnya gitu. Iya mungkin kalau situasi sih suhunya hampir sama dengan keseluruhannya. Suhunya relatif panas gitu. Panas dalam artian juga kalau siang berkeringat gitu. Tapi kalau secara bersinggungan dengan tahun politik ini di Sukoharjo bisa dibilang alhamdulillah situasinya cukup kondusif. Kita pun juga berkoordinasi dan berkomunikasi dengan partai itu juga cukup masif, cukup enak, komunikasi 2 arah sehingga dalam rangka menjaga dan mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman, damai, lancar, baik dari sisi keamanan ataupun dari sisi penyelenggaranya sendiri pun juga sejauh ini alhamdulillah terkondisikan. Ya karena tadi komunikasi dengan para peserta pemilu, dengan partai, dengan rekan kita di pengawas sendiri juga atau Bawaslu kita sebut ini
komunikasinya cukup intens dan cukup bagus. Nggih. Karena tujuannya cuma satu ya, biar penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sukoharjo bisa berjalan lancar, lancar aman, ya. sukses tanpa ekses. Betul sekali. Slogan lama itu. Dan semoga terus-menerus, Mas. Iya. Berkesinambungan. Betul. Iya. Kalau misalnya kita hitung skala ya, biasanya kan kalau kita habis mendapatkan layanan atau mungkin ya apapun itulah, kan kita seperti diminta review bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dalam persiapan penyelenggaraan pemilu di Sukoharjo, skalanya dari 1 sampai 100, persiapannya sekarang sudah di angka berapa? Angka 90, Mas. 90? Iya, karena satu tahapan yang belum terpenuhi. Apa itu? Pengadaan surat suara. Jadi kalau surat suara ini sudah kami terima, sudah kami sortir lipat, itu artinya sudah 100% kesiapannya. Karena memang saat ini memang sesuai jadwal dari penyedia memang belum selesai, Mas. Jadi kami belum menerima itu, artinya kami mengatakan 90%. Gitu. Kalau jadwalnya sendiri sebenarnya kapan, Pak? Itu sekitar awal Januari. Kita terima dari penyedia. Dan kebetulan nggak jauh dari sini, jadi lebih cepat lah, lebih cepat. Begitu selesai cetak, kirim ke kami. Hari berikutnya sortir lipat, kemudian pengepakan, habis itu nanti distribusi di bulan Februari. Oh iya. Kalau bicara soal surat suara itu kan, ya ini tahun-tahun sebelumnya sih. Itu kan kadang jadi isu yang lumayan sensitif ya. Iya. Apalagi kalau ini biasanya yang kalah sih ya, atau yang nggak terpilih itu, surat suaranya sudah dicoblosi saya, atau mungkin jumlahnya nggak sesuai. Nah, itu apakah sudah ada apa nggih? Ya selintingan kayak gitu. Tahun ini paling ya sama kayak dulu misalnya. Ya khususnya kalau seperti itu sih kita tetap melakukan antisipasi berkaca dengan mungkin kejadian di periode yang lalu seperti apa, kita coba buka semua kekurangan, apa yang menjadi kelemahan kita buka. Kami dari KPU sendiri juga kita berlima komisioner itu sering juga berdiskusi akan hal itu, sehingga kita mempunyai satu rumusan, dan rumusan tersebut juga kita koordinasikan dengan pihak keamanan, karena kan juga apa yang namanya yang disebutkan Pak Ketua tadi, ada sortir, lipat dan sebagainya, itu kan juga butuh pengawasan kan. Pengawasan tidak ada dilakukan oleh lembaga Bawaslu, tetapi pengawasan yang bersifat keamanan. Ya. Terakhir kita berkoordinasi dengan Polres, bahwasanya Polres juga memberi masukan ke kami, ke KPU Kabupaten Sukoharjo, bahwasanya proses sortir lipat itu harus betul-betul selektif. Artinya bahkan sampai detail petugas yang melakukan sortir lipat itu tidak boleh memiliki kuku yang panjang. Oh, kenapa? Karena ya dimungkinkan ya, kita bicara kemungkinan ya. Artinya kemungkinan itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Bisa juga melakukan penekanan satu kuku ini, penekanan ke satu kertas kan nggak juga sengaja kecoblos itu ya. Sengaja atau tidak sengaja ya balik lagi ke kemungkinan tadi. Artinya ya itulah langkah preventif yang disampaikan ke kami oleh pihak kepolisian melalui Intel pada waktu itu, ya memberikan masukan hal seperti itu. Selain itu kita juga menyiapkan satu tim untuk QC-nya. QC dalam artian ketepatan dalam melipat, ketepatan dalam mengepak, dan juga keamanan dalam proses akan melakukan pengirimannya nanti. Sehingga ya insya Allah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan segala sesuatunya biar prima sebelum dilaksanakan waktu pemungutan suara, termasuk juga penghitungan. Ya tadi mungkin ada cerita-cerita di periode yang lalu surat suaranya kelebihan atau salah kirim dapil 1 dikirim ke dapil 2 seperti itu. Nah ini
semua masukan kita tampung, ya kita diskusikan bersama-sama komisioner yang lain, sehingga ini menjadi satu PR bagi kita untuk membuat satu formulasi bagaimana hal yang kemarin itu yang merupakan kelemahan atau kekurangan tidak terjadi di pemilu nantinya. Seperti itu, Mantap. Mas. Pak Bani, Ya, selain surat suara, tantangannya apa sih dalam penyelenggaraan pemilu ini, terutama di Sukoharjo? masalah Mas ya, masalah partisipasi pemilih. Hmm. Jadi Sukoharjo itu kan kebetulan ada beberapa daerah yang mempunyai karakter boro. Ya. Oh, Boro itu merantau lah. Kami tidak bisa memastikan atau tidak bisa memaksa untuk pulang. Jadi itu tantangan kami bagaimana memenuhi target partisipasi pemilu oleh KPU RI yang ditarget tahun ini 85%. Namun itu bukan suatu yang membuat kami menyerah gitu ya. Kami secara masif melakukan sosialisasi, merangkul-rangkul kelompok masyarakat, bahkan menghimbau kepala desa agar mengingatkan warganya yang mempunyai karakter boro itu kalau pas hari pemungutan suara agar pulang dulu. Nah, tantangan-tantangan itu yang kiranya nanti bisa kemungkinan partisipasi akan berpengaruh di Sukoharjo. Gitu Mas. Kalau hal-hal lain saya pikir juga relatif ya. Mungkin kalau tantangan terhadap geografi Sukoharjo kan tidak terlalu ekstrim ya. Datar semua, tidak ada pantai yang kalau tidak ada gunung yang tinggi, jadi relatif sama, dan itu saya pikir bukan suatu masalah kalau geografi ya. Hanya karena karakter boro itu saja. padahal pemerintah juga sudah memfasilitasi itu ya, dan mempersilahkan warga yang boro untuk pada hari itu boleh libur atau boleh pulang ke kampung halaman. Ya memang pemilih itu hari libur atau hari yang diliburkan Mas. Iya. Tapi kan karena mungkin mereka itu punya alasan tersendiri, Iya. sehingga meskipun kami berulang-ulang beri informasi gunakan hak pilih, mereka tetap saja kadang-kadang menomorduakan, kadang tidak menunaikan haknya Mas. Ya. Ini yang paling ketir-ketir ya, yang caleg kabupaten kota, karena suaranya kan tergantung dari warga yang domisilinya di situ. Iya betul. Nah, untuk pilihan presiden itu kan masih bisa di Ya. istilahnya Ditutup TPS daerah lain. Di daerah lain ya. Lain, Iya. ya. Kalau selain itu nggak Pak? Kalau dari sisi mungkin administratif atau mungkin terkait dengan hal-hal lain. Kalau hal lain ya seperti ini menjadi satu kompleksitas yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya, Iya. bahwasannya karakter masyarakat yang boro itu ya satu karena pemerintah sendiri juga melalui KPU RI sendiri juga dan pemerintah sudah menetapkan bahwa hari pemungutan suara itu ada hari yang libur atau yang diliburkan. Artinya ini memberikan kesempatan sebenarnya kepada masyarakat untuk ikut memilih. Yeah. Ikut memilih dia ini. Tapi khususnya dari KPU RI sendiri juga sudah melakukan perencanaan terhadap bila mana, ya ini kembali lagi karena prinsipnya adalah melayani. Prinsip kami adalah melayani apabila ya tadi masyarakat yang berpindah ke tempat lain karena sesuatu dan lain hal atas kepentingan tertentu, dari KPU sendiri juga sudah memberikan satu layanan untuk masyarakat itu bisa menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Yeah. Dengan saluran atau dengan cara melakukan pindah memilih. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi niatan kami adalah dari KPU untuk menjaga hak pilihnya. Jangan sampai ya mungkin kan kita bisa sebutkan mappingnya pelajar yang harus berada di luar kota pada waktu hari pemungutan suara, liburnya cuma 1 hari, kalau pulang ya eman-eman gitu seperti itu. Begitu juga yang sedang berdinas di luar kota itu kita memberikan dari KPU RI memberikan semacam ya tadi kemudahan agar masyarakat bisa melakukan pindah memilih, tidak harus berada di lokasi asalnya atau TPS asalnya untuk melakukan hak pilihnya, menunaikan hak pilihnya. Nah, ya, kita melayani
layanan pindah memilih itu bisa diurus baik di tingkatan kecamatan ataupun tingkatan desa setempat. Nggih. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan hak pilih ya? Ya, parameter kita selain kita memang gencar sosialisasi, di samping kita juga menyiapkan pirantinya seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, dengan adanya kekurangan surat suara ini, kalau surat suara sudah on hand misalkan, seperti itu, kita sudah 100% siap ini. Dan demikian juga di bagian lain kita siapkan komunikasi dengan pihak terkait, terus dari data sendiri juga menyiapkan bagaimana biar masyarakat ini semua bisa terdaftar dan terakomodir untuk nantinya bisa melakukan hak pilihnya. Nah, gongnya adalah yang paling di depan adalah divisi sosialisasi. Ini yang kenceng kita lakukan agar ya kalau dari Sukoharjo sendiri, Kabupaten Sukoharjo sendiri pengen meningkatkan target partisipatif masyarakat untuk pemilu tahun 2024 di angka yang semula periode pilkada atau pilpres kemarin di angka 81%. 81%. Kemarin kita bismillah bersepakat untuk sama-sama bekerja bahu membahu, holobis kuntul baris di angka 85%. Target peningkatan partisipasi pemilih 4% dibandingkan periode sebelumnya. Ya, upgrade 4%. Syukur-syukur bisa lebih dari itu ya. Insya Allah, bismillah. Ya. Syukur-syukur lebih. Bicara soal surat suara nanti Pak, mungkin karena ini kan 5 tahunan sekali nggak siklusnya ya, dan nanti akan dirapikan kayak gitu kan 5 tahun dan itu serentak. Surat suaranya mungkin juga masyarakat banyak yang lupa mungkin ya. Nanti warnanya apa sih surat suara yang untuk pilpres, untuk DPD, untuk provinsi, kabupaten, kota, itu perbedaannya apa? Jadi nanti ketika hari pemungutan suara Mas ya, ketika pemilih masuk ke TPS, ketua KPWS tentu membagikan 5 surat suara. Ada 5 surat suara yang dilipat secara khusus dengan cara tertentu, dan kemungkinan nanti boleh dibuka biar tidak ada double, karena kemarin di Sukoharjo ada kasus double surat suara. Jadi warnanya masyarakat biar tahu nanti ketika surat suara presiden warnanya abu-abu. Kemudian nanti DPR RI itu kuning, kemudian DPD RI merah, kemudian DPRD provinsi itu biru, kemudian DPRD kabupaten kota itu hijau. Jadi nanti masyarakat biar tahu kalau aku orang milih calon yang kabupaten kota berarti surat yang warna ini. Itu nanti masyarakat tahu, dan itu juga disosialisasikan secara masif juga oleh KPU kaitannya dengan warna-warna surat suara. Kalau ada warga yang non sewu ini secara kondisi fisik atau mungkin dari usia itu tidak memungkinkan untuk melakukan pilihan secara langsung, ada solusinya buatan? Jadi memang KPU memfasilitasi Mas ya, terhadap disabilitas. Dalam hal ini misalkan tunanetra, KPU menyiapkan template untuk pemilihan presiden wakil presiden, semacam huruf braille template. Dari nanti penderita tunanetra bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan template itu. Caranya memasukkan surat suara di template, dan dengan bahasa braille-nya itu dia akan memilih dan menyoblos. Kemudian untuk fasilitasi misalkan pakai kursi roda, nanti di TPS juga ada akses khusus untuk pengguna kursi roda. Kemudian bagaimana yang tuna yang lain, nanti KPU akan memfasilitasi dengan cara pendampingan. Pendampingnya menandatangani surat C pendamping bahwa akan mendampingi pemilih yang disabilitas itu tadi. Biasanya keluarganya Mas, keluarganya. Dan apabila misalkan ada pemilih yang sudah tua, sudah jompo gitu ya, nanti petugas KPPS akan menjemput atau mengunjungi ke kediamannya, dan akan ditunaikan hak suaranya oleh pemilih tadi di
rumahnya. Oh, jadi tidak perlu datang ke TPS. Dilayani setelah jam 12 hingga jam 13. Termasuk juga berlaku untuk pasien-pasien di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu nanti ada semacam perbedaan karena itu pindah memilih ya. Jadi tidak di TPS semestinya dia tercatat. Misalkan orang Gendan, Nggih. pilihnya di Gendan, di Opnam di Rumah Sakit Insinyur Soekarno yang beda kecamatan kan. Nah itu nanti ada semacam pindah memilih dan dilayani di TPS terdekat dengan rumah sakit. Kalau yang saya sebutkan tadi kan di TPS setempat milik dia, tempat dia tercatat di situ, petugasnya akan mengunjungi ketika dia sama sekali tidak bisa bergerak misalkan karena sakit atau karena apa gitu. Itu salah satu bentuk pelayanan KPU. Ya, sejak awal sampai sekarang memang berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal demi target minimal 85 partisipasi pemilih. Iya, Syukur bisa lebih. Nah, kalau berkaca dari pemilu ya mungkin periode sebelumnya dan di tempat lain, itu kan pasti ada tetap saja ada potensi kecurangan. Entah curang bener atau memang yaitu omongan orang-orang ya, curang dan sebagainya. Isu curang gitu ya? Iya, isu curang pasti selalu akan menyertai dalam penyelenggaraan pemilu. Dan sebagian di antaranya masih yang jadi sasaran tembak adalah penyelenggara. Iya. Nah, ini langkah antisipasi yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo sampai sejauh ini apa? Ya, sementara pada kurun waktu terdekat di akhir tahun ini kami selalu berkoordinasi ya tadi seperti saya sampaikan, kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder yang ada di Sukoharjo, termasuk dengan teman-teman yang ada di pengawasan Bawaslu. Di KPU sendiri juga kita sudah mengagendakan untuk melakukan simulasi pencoblosan penghitungan surat suara di satu lokasi yang itu menjadi yang namanya simulasi menjadi miniaturnya sebuah TPS. Ya, jadi kita geber di situ kegiatannya sama persis pada waktu nantinya di tanggal 14 Februari. Bagaimana satu TPS ini kalau ketentuan undang-undang kan 300 jumlah pemilih per TPS. Ya, kita penuhi dulu 300 dan kita simulasikan bagaimana masyarakat itu mencoblos, terus bagaimana setelah mencoblos itu melakukan proses penghitungan, dan setelah penghitungan rekapitulasi itu bagaimana mengumumkan hasilnya. Itu kita kita sosialisasikan dan kita coba simulasi itu, sehingga harapan kami juga tingkat kepercayaan itu akan tumbuh dari masyarakat, dan nantinya juga ini menjadi satu hal yang bisa dicontoh bahwa ya ini loh pemilu ini kita benar-benar transparan, benar-benar sesuai rule-nya, sesuai dengan aturan perundang-undangannya juga. Demikian juga di teman-teman pengawas juga kami juga diundang nantinya kurang lebih minggu depan ya Pak Ketua ya. Minggu depan itu ada pelatihan saksi. Ya, ini sebagai langkah antisipasi sama-sama kita sama-sama penyelenggara ya, kita bagaimana caranya bisa menekan, meminimalisir potensi kecurangan di situ. Jadi dari sisi pelaksanaan kita sudah siap menghitungnya 1 tambah 1 itu ya 2, bukan 1 tambah 1 karena apalagi dari kami dari KPU sendiri juga menerapkan ya ini artificial intelligence AI untuk pelaporannya nanti dengan sudah mulai pakai AI karena kita juga ingin menjaga ya tadi potensi kecurangan seperti itu. Penghitungannya nanti masih manual di coret-coret. Iya, kita masih manual. Potensi ngantuk atau capek gitu tambah 1 angka gitu. Kalau yang ada di penghitungan nanti akan di backup pada pelaporan dengan menggunakan teknologi AI tadi, sehingga
misalkan ditemui 1 tambah 1 tambah 4 tambah 5 ini nanti ketemunya 11 tapi kok nulisnya 10, di AI nanti akan terkoreksi. Iya, akan terkoreksi. Ini belum bisa dilaporkan atau karena foto yang ada di AI itu nanti kan akan disubmit untuk kemudian dikirim ke server kan, server. Nah, begitu foto ini tidak masuk kualifikasi, itu kategorinya bisa fotonya miring, kepotong dari salah satu gambar, tidak jelas, dan penghitungannya juga meleset tadi. Itu jadi alhamdulillah dari KPU RI juga sudah menyiapkan piranti yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Nah, itu kan tentu butuh dukungan sinyal internet juga ya. Iya. Karena kalau di Sukoharjo kan ada sebagian daerah yang secara geografis itu kan ya mungkin agak susah sinyal itu sih. Ketika masuk di daerah yang cukup pelosok atau mungkin dengan kontur tanah yang ada bukitnya, kemudian banyak sekali pohon-pohon besarnya dan sebagainya itu nanti pripun antisipasinya? Kalau persepsi Sukoharjo itu miskin sinyal itu mungkin suatu hal yang kurang benar, Mas. Jadi pernah kami survei di semua TPS yang ada di Sukoharjo itu hanya 2 TPS saja yang kemungkinan sinyalnya rendah, bukan tidak ada ya, rendah. Jadi ketika nanti bergeser baru ketemu sinyal. Nah kebetulan nanti si rekap itu menggunakan teknologi informasi ya. Jadi bisa di save offline. Si rekap itu nanti akan memotret si hasil yang plano yang dikatakan manual tadi. Itu nanti dipotret, disimpan, dipotret, simpan, dipotret, simpan. Kemudian bagaimana cara mensubmit ketika dapat sinyal baru disubmit ke server itu. Nah, seperti itu. Terhadap tuduhan kecurangan kami juga heran kenapa kok KPU bisa dituduh curang. Di setiap pemungutan penghitungan suara di situ ada saksi. Hasil hasilnya itu dipotret, siapapun boleh memotret. Bagaimana KPU kok bisa merubah angka itu tidak mungkin sama sekali, Mas. Jadi ketika dihitung di TPS nanti akan direkap lagi di PPK. Di situ akan dikoreksi lagi oleh saksi. Ketika saksi kok angkanya begini, saksi itu angkanya begitu. Ketika ada masalah, kita bukalah hasilnya. Hasilnya kita buka, oh di situ, iya dicocoki lagi di PPK. PPK itu penyelenggara tingkat kecamatan. Nah di situ sudah settle lagi. Nanti akan direkap tingkat kabupaten lagi. Jadi ketika KPU dituduh curang dari pintu mana, maksud saya seperti itu. Banyak pintu kalau orang pengen nyari-nyari ya. Padahal kemungkinan kecil sekali atau tidak mungkin lah. Banyak saksi kan, saksi termasuk pengawas pemilu. Jadi hal-hal yang kadang seperti itu untuk apa ya istilah itu mengecilkan hati penyelenggara. Iya kadang butuh drama-drama. Biar maksudnya penyelenggaraan KPU apa-apa gitu. Gitu kan. Adem-adem aja nih. Gitu sih. Ya. Terima kasih nih KPU udah mempersiapkan segala sesuatunya dari awal sampai tahapan yang sekarang ini secara optimal. Tinggal nunggu surat suara tadi ya. Iya, betul. Sampai di on hand-nya KPU. Itu berarti sudah 100% siap 100% siap untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, kalau dari perspektif KPU Sukoharjo, dari sekian banyak kecamatan, kelurahan, desa, itu yang jadi perhatian khusus, apakah ada mungkin? Berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, kemudian dari analisis peta kerawanan politik, kemudian potensi lain yang sekiranya itu membutuhkan atensi lebih besar di penyelenggaraan pemilu pada tahun ini. Kalau kita memetakan potensi wilayah yang ada di Sukoharjo, pada persiapan ini kita lebih fokus kepada ini, daftar pemilih, daftar pemilih, di mana
salah satu hal yang memang agak ada sedikit extra atensi ekstranya itu di beberapa wilayah, misalkan wilayah dekat kampus. Ya, seputar tadi, kalau istilahnya Pak Ketua tadi kan masyarakat yang boro. Nah, dengan sehubungan dengan pindah memilih tadi kan ada yang masuk klasifikasi berstudi atau sedang apa namanya menempuh pendidikan di luar wilayah itulah. Selain itu juga beberapa tempat seperti di Kartosuro itu kan ada markas militer juga, di mana ya secara ketentuan perundang-undangan TNI Polri aktif kan tidak bisa untuk melakukan hak pilihnya atau tidak mempunyai hak pilih. Betul. Ya, tetapi kan beliau ini kan juga punya keluarga yang mempunyai hak pilih. Nah, itu yang kita ya masuk pada perhatian khusus dalam artian sosialisasi kita berikan hal yang sama, terus nanti juga pendataan kita berikan yang sama, karena kan masuk ke daerah militer sama masuk ke wilayah kampung biasa kan prosedurnya ada yang beda. Nah, itu yang sejauh ini kami dari divisi perencanaan data dan informasi kita lebih menyiapkannya di situ. Kalau Pak Bani, ada berapa dapil sih di Sukoharjo? Kalau dapil DPRD Kabupaten Kolonsi ada 5 ya. 5. Ada 5. Nah, kalau ini kan dari Pak Arief kan menganalisis dari data pemilih, ya? Data pemilih. Nah, kalau berdasarkan dapil, kan ada persepsi dari masyarakat bahwa ada dapil neraka misalnya, atau dapil yang wah ini potensinya gesekannya tinggi nih, karena dihuni oleh orang-orang yang kuat yang saling memperebutkan perolehan suara di dapil ini. Pribon, ada nggak? Atau malah kalau dapil kalau itu kan ini? Kalau yang namanya kontestasi itu kan siapa pesertanya, siapa yang kontes. Kalau kontesnya tokoh-tokoh terkenal semua Sukoharjo ya itu neraka. Tapi kalau bicara dapil ya saya ya kira sama aja Mas. Misalkan dapil 1 Sukoharjo Ngutur Bendosari yang ada 11 kursi itu, kalau isinya tokoh-tokoh terkenal Sukoharjo pasti itu neraka. Termasuk dapil 2 yang meliputi Weru, Tawangsari, Bulu, 7 kursi itu, kalau sekiranya mereka bukan tokoh terkenal ya dianggap bukan dapil neraka kan seperti itu. Tapi bagi calegnya ya namanya kontestasi pasti neraka dan surga. Yang menang surga, yang kalah neraka ya. Termasuk di Kartasura dapil 3 ya. Kartasura nggak tak baki itu 12 kursi. Itu karena padat penduduk kota metropolitannya Sukoharjo ya. Itu bukan saja yang neraka itu pesertanya, penyelenggara juga. Karena satu desa itu bisa sampai 57 TPS. Bayangkan satu desa dikelola oleh 3 orang PPS merangkul 57 TPS. Yang masing-masing TPS ada 7 orang. Nah itu kan nerakanya penyelenggara. Seperti Grogol dapil 4. Hanya Grogol saja sendiri. Itu 6 kursi itu juga mungkin dikatakan nerakanya penyelenggara juga, karena di Cemani itu juga meskipun satu desa tapi TPS-nya besar, banyak. Terus yang dapil terakhir Majalaban Purwokerto itu 9 kursi itu kalau kontestannya bisa saja juga dapil neraka juga, yang namanya juga persaingan. Tapi kalau penyelenggaranya relatif lebih ringan daripada 2 dapil tadi yang 4 dan 3. Ya. Begitu Mas. Mungkin untuk menutup perbincangan kita kali ini ya Pak ya, pesan apa yang disampaikan ke masyarakat umum terutama di wilayah Sukoharjo terkait dengan persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 nanti? Monggo Pak. Kepada masyarakat Sukoharjo, gunakan hak pilih sebaik-baiknya, karena memang pemilu yang diadakan setiap 5 tahun ini tentu akan menentukan
harapan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu tentu punya harapan terhadap pelaksanaan ketatanegaraan, pelaksanaan pemerintahan. Nah, disitulah momen panjenengan warga Sukoharjo untuk menentukan pilihan Anda, sehingga harapan Anda terhadap negara, terhadap pelaksanaan tata pemerintahan bisa tercapai dengan baik. Kalau dari saya dari nanggung seluruh pemilih dan teman pemilih khususnya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, mohon bisa berbondong-bondong ke TPS di tanggal 14 Februari, harinya hari Rabu, tahunnya 2024. Dan khusus bagi masyarakat atau pemilih di Kabupaten Sukoharjo, mohon bisa mengecek apakah panjenengan semua sudah terdaftar sebagai pemilih dengan cara ketik cek dptonline.kpu.go.id. Mungkin nanti bisa ditulis di sini. Cek dptonline.kpu.go.id. Mungkin nanti bisa dicek dengan memasukkan NIK, nanti panjenengan akan mendapatkan informasi di mana panjenengan terdaftar di TPS mana dan lokasi TPS-nya di mana, itu nanti akan ada link Google Map-nya. Selain itu juga saya menghimbau juga untuk dapat memanfaatkan atau misalkan panjenengan semua pengen mengetahui informasi tentang kepemiluan, bisa dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0811 2024 214. Oke, saya ulangi, mungkin bisa dicatat nanti juga di bawah sini atau di samping sini mungkin. 0811 2024 214. Di nomor itu panjenengan bisa ping, bisa halo, bisa hai. Ini nanti akan muncul semacam WA bisnis yang nanti di dalamnya akan ada menu-menu informasi soal kepemiluan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih. Sekarangnya itu nggih. Demikian tadi obrolan santai kita bersama dengan KPU Sukoharjo. Terima kasih pada seluruh narasumber. Ada Pak Arief, matur nuwun. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Dan juga terima kasih pada Sobat Espos yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Saya Damar Prakoso undur diri, sampai jumpa di acara berikutnya. Salam KPU melayani.